Wa fi akhir zaman, kata Abdullah bin Mas'ud, besok akhir zaman, akan banyak sekali kaumun yahfadunal Quran minhum as-sabi wal a'ma, tapi wala yurzakuna al-amal bil Quran. Lu kok malah tepuk tangan? Ini bukan untuk kamu, ini untuk orang tua-tua geblek-geblek ini loh. Kalau kamu sudahlah, teruskan. Ini yang tua-tua balul-balul ini loh. Sallu ala Nabi Muhammad. Terak mencorong nurku se Nabi. Terak mencorong nurku se Nabi. Ila etengku dengan ya kafi. Ila etengku dengan ya kafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kiai, para masyayikh, para sesepuh, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Busyrul Karim, para wali santri, hadirin hadirat yang kami muliakan, wabil khusus teman-teman yang lagi di wisuda. Kami mohon maaf betul karena kami nggak mengerti kalau malam ini acaranya adalah haflah tahfidz Quran. Tapi yang paling prinsip, selain kami juga sangat berharap mendapatkan keberkahannya, moga-moga apa yang didapatkan, apa yang dihafalkan benar-benar menjadi sebuah ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat fid din wa dunya wal akhirah. Kenapa kami katakan kami berharap mendapatkan keberkahannya, walaupun kami juga nggak tahu, karena alhamdulillah kami masih sempat menangi, masih sempat menemui akhir-akhir tahtiman Al-Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida khatimat Al-Quran kana kamang syahida al-ghanimah hina tuksam. Man syahida khatimat Al-Quran kana kamang syahida al-ghanimah hina tuksam. Orang itu kalau datang akhir pada waktu khataman Al-Quran dilantunkan, maka dia kayak orang yang datang ketika pembagian jarahan ketika berperang. Maka dia kayak orang datang pas waktu bagi jarahan ketika berperang. Kalau man syahida fatihatal Quran kana kaman syahida fathan fi sabilillah. Kalau yang datangnya lebih awal, dari awal kemudian dia ikut mulai awal, berarti dia kayak ikut berperang dan kemudian memenangkan peperangan fi sabilillah. Lah saya cukup lah, wong saya ini memang memang jatahnya jatah ghanimah ya. Jadi target saya ya ghanimah sajalah. Ya, jadi alhamdulillah. Sekali lagi moga-moga jadi ilmu yang manfaat, yang barokah. Dan moga-moga benar-benar, jadi yang banyak ngamini itu mestinya orang tuanya. Saya tadi lagi bilang, Kiai, saya tadi lagi berkomentar sama teman-teman itu.
kayaknya Kiai Busyra itu salah ngundang orang. Karena kalau acara-acara yang berkaitan dengan Al-Quran, harusnya yang diundang bukan kita. Loh iya, harusnya yang diundang itu yang memang ahli Al-Quran. Oh kalau kita ini nggak jelas Kiai. Alhamdulillah, yang penting moga-moga jadi silaturahim yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi teman-teman, ya mohon maaf, jenengan jangan kemudian berbangga hati merasa semuanya sudah selesai hanya dengan menghafal Al-Quran. Karena kata Abdullah bin Mas'ud sebagai mufassir terbaik yang disahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa hifdzul Quran bi hifdzil huruf. Laisa hifdzul Quran bi hifdzil huruf, walakin bi hifdzil hudud. Quran itu cara menghafalkannya bukan hanya sekedar menghafalkan haraf per haraf, tapi bagaimana kita mampu memahami, menghafalkan hukum-hukum, aturan-aturan, dawuh-dawuh, nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran. Dan memang begitu. Maka di tempat yang lain Abdullah bin Mas'ud mengatakan, yang khataman yang mana ya? Itu ya? Oh ya. Maka di tempat yang lain Abdullah bin Mas'ud mengatakan dalam ayat walladzina yatsluna kitaballahi walladzina yang apa yang sebelumnya ya yatlunahu haqqa tilawatih, apa namanya? Oh, walladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Karena saya itu nggak hafal, saya ini tadi sudah cerita, saya ini Al-Kafirun aja nggak hafal-hafal. Cuman ya saya masih ingat lah, dikit-dikit saya ingat. Artinya ayat-ayat hukum, ayat-ayat dasar itu saya ingat. Walladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Itu seingat saya Abdullah bin Mas'ud mengatakan yatluna haqqa tilawatih ay yuhillu ma ahallallah wa yuharrimu ma haramallah. Bagaimana kita punya kemampuan menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu saja, wa yatslu kama anzalahullahu Subhanahu wa Ta'ala, wala yuharrif wa yatsluwa, kan itu kan bahasanya nasab semua, karena sebetulnya awalnya itu adalah ayyuhillal halal wa yuharrimal haram. Sebetulnya bahasanya begitu. Kemudian wayatluwa wayatluwahu kama anzalahullahu subhanahu wa ta'ala wala yuharrifa an mawadihi. Tidak ada unsur perubahan di sana, tidak kemudian memiliki kreativitas berlebih sampai merubah Al-Quran. Wala yata'awwala minhu syai'an ala ghairi ta'wilih. Artinya apa? Bahwa hafal saja itu masih jauh, tapi bukan berarti tidak layak untuk kita syukuri, kita selamati, atau kita kita haflai kalau bahasa kita. Iyalah, makanya saya tadi memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian didoakan kita semua, moga-moga ini jadi ilmu yang barokah. Kenapa? Kalau ini jadi ilmu yang barokah, insya Allah ketika ilmu sampean semua ini barokah, ada potensi kemudian sampean semua punya. Sampean itu paham nggak orang sini dengan bahasa sampean? Paham ya? Jenengan semua, kalau jenengan paham juga ya? Nah ya, jenengan semua punya kesempatan untuk kemudian mengembangkan itu, untuk mengembangkan itu. Prinsip ketika di antara kita ditakdirkan untuk mempelajari Al-Quran, wah itu berarti sudah sangat luar biasa sekali. Apa ayat yang lain itu apa namanya? Yang la yarjuna tijaratan lan tabur, itu awalnya apa? Innal ladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Terusannya apa? Yarjuna tijaratal lan tabur. Apalah laku? Titik-titik mesti apalah aku.
Yakin didik apal, tapi aku mesti iling. Saya pasti ingat. Contohnya itu. Kenapa saya ngomong? Sampean tidak salah ketika kemudian ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menyeriusi Al-Quran. Karena menyeriusi Al-Quran berarti kamu adalah satu orang, satu makhluk yang lagi berdagang dengan Allah dan tidak akan pernah rugi. Tapi ya itu tadi, yatsluna kitaballah wa aqamus shalah, salatnya tertib, wa anfaqu mimma razaqnahum, bagaimana kamu berihsan, bagaimana kamu berperilaku baik dengan orang lain, baru. Artinya kalau hanya hafal Quran tok tapi kemudian kamu tidak baik dengan orang lain, ya bahaya, nggak cukup itu semua. Seingat saya yarjuna tijaratan tabur itu, seingat saya itu di beberapa tafsir kita, misalnya kayak di Ibnu Katsir itu dikatakan yarjuna sawaban indallah la budda min husulihi, la budda min husulihi, ayyarjuna sawaban indallah la budda min husulihi. Artinya berarti kamu lagi berproses untuk mendapatkan pahala yang tidak mungkin meleset, tidak mungkin tidak kamu dapatkan. Yang prinsip teruslah ngaji, teruslah belajar dalam rangka memantaskan diri masuk dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Itu saya dari kecil sudah paham, Kiai, bahwa ya harus kayak jenengan itu kemudian memiliki karya seperti ini. Beliau memiliki tafsir Nurul Karim. Seingat saya dawuh Rasulullah khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah, itu siapa? Aiman jahada nafsahu bihifdzil Quran, orang yang habis-habisan untuk menghafal Al-Quran, wa fahmi ma'anihi, kemudian memahami makna-makna daripada Al-Quran, wa tafsiri ayatihi, memahami tafsiran ayat-ayat Al-Quran, baru kemudian summa yu'allimu ghairahu. Kalau kamu sudah paham itu semua, baru kamu mengajarkan Al-Quran pada orang lain, wa yuwaddihu mujmalahu, kamu menjelaskan hal-hal yang bersifat global yang ada dalam Al-Quran secara terperinci kepada santri-santrimu, kepada anak didikmu, kepada murid-muridmu. Artinya nggak hanya sekedar baca kemudian langsung bikin pondok. Wah, ya ndak bisa. Apal Quran bikin pondok, ya ndak bisa. Kira-kira begitu, kira-kira begitu. Ya saya hanya kira-kira saja daripada saya nanti disalahkan orang banyak. Tapi kitab kita ngomong begitu, artinya apa yang saya omongkan ini berdasar sekali, ya. Jenengan punya kelayaan untuk itu karena panjenengan memiliki kedalaman terhadap tafsir-tafsir Al-Quran. Quran ini angel loh, Quran itu sulit, dan Quran itu rata-rata mujmal. Aqimus shalah wa atuz zakah, hadzal amru amrun mujmalun minallahi subhanahu wa ta'ala wa lam yufassil kaifiyata iqamatis shalah wa ita'iz zakah. Kamu semua harus melakukan sholat, kamu semua harus bayar zakat. Caranya sholat gimana? Caranya bayar zakat gimana? Tidak ada. Fa'atatis sunnah bibayani dzalik. Kemudian datanglah al-hadis untuk menjelaskan itu. Datanglah al-asar, fa'atatis sunnah wal asar bibayani dzalik. Ada hadis perilaku, apa yang disampaikan, apa yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang disampaikan, dilakukan, ditetapkan oleh para sahabat, yang kemudian diturunkan kepada tabi'in, atba'it tabi'in, sampai ke kita. Itu yo gak gampang lah pokoknya. Tapi aku lihat kalau kamu kritik kemudian kamu kok bisa-bisanya Gus nggak hafal Al-Quran. Wah, saya punya hujah itu. Wong saya ini santri ya. Inna aksara sahabah itu la yakununa hufadhan lil Quran. Sudah tidak usah saya artikan. Lihat lah. Abdullah bin Mas'ud itu pernah mengatakan, kanal fadil min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sadril Islam la yahfad minal Quran illa suratan wa nahwaha, illa suratan au nahwaha. Ya, mau saya artikan apa tidak? Saya kan ngomongi santri-santri ini loh. Kalau kamu mau ngeritik saya loh,
kanal fadil al-fadil, di antara yang istimewa min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat-sahabat terbaik Rasulullah, fi sadril Islam, awal Islam, la yahfadhu minal Quran illa suratan aw nahwaha. Rata-rata mereka hanya hafal satu surat. Saya ini hafal beberapa surat. Kulhu, Al-Falak, An-Nas, apalah. Al-Fatihah, hafal saya. Sudah, lebih-lebih itu. Ya artinya jangan kemudian apa. Loh iya. Cuma ruziko bil a'mali biha. Walaupun hanya satu surat, tapi mereka punya kemampuan, diberi rizki oleh Allah Ta'ala, diberi takdir oleh Allah Ta'ala, bisa mengamalkan surat tersebut. Wa fi akhir zaman, kata Abdullah bin Mas'ud, besok akhir zaman, akan banyak sekali kaumun yahfadunal Quran, minhum as-sabi wal a'ma, tapi wala yurzakuna al-amal bil Quran. Lu kok malah tepuk tangan? Ini bukan untuk kamu, ini untuk orang tua-tua geblek-geblek ini loh. Kalau kamu sudahlah, teruskan. Ini yang tua-tua balul-balul ini loh. Loh iya. Mohon maaf. Ini bukan untuk para santri ya. Memang saya sekali lagi ngomong, Kiai Busro itu memang salah ngundang pembicara. Dan saya juga gak ngerti kalau ini tadi hataman Al-Quran. Kalau tahu hataman Al-Quran gak datang saya. Lah iya. Masya Allah, memang begitu. Kalau kita para orang tua sudah kadung gak hafal dan memang gak punya bakat untuk menghafalkan, maka kita akan pakai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mangqara al-Quran wa talahu wa hafidhah adkhalahu Allahul jannah. Kalau ada orang menghafalkan Al-Quran kemudian punya kemampuan membacanya dengan penuh tadabbur, tafakkur, kemudian dia mampu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, adkhalahu Allahul jannah, pasti orang tersebut masuk surga, pasti dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syaffa'ahu, lah ini hadis khusus untuk kita ini yang ada di depan sini ini sama saya. Wa syaffa'ahu fi asyaratin min ahli baiti kullun qad wajabat alaihin nar. Dan anak yang seperti ini punya kemampuan nyafaati 10 anggota keluarganya yang seharusnya mereka semua masuk neraka. Kan kita sudah, ini tidak ada urusannya dengan anak-anak itu, ini rahasia di antara kita Iya gak? Paling enggak kita pakainya kan itu, mangqara al-Quran wa amila bima fihi albasahullahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Kalau ada anak kemudian hafal Quran, mampu mengamalkan Al-Quran, itu orang tuanya yang kayak kita, sesat-sesat kayak kita, itu besok sangat istimewa, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dikasih mahkota yang luar biasa indahnya. Dhau'uhu ahsan min dhau'i syamsi. Ya kan ya? Dhau'uhu ahsan min dhau'i syamsi fi buyutid dunya. Bayangkan. Dhau'uhu ahsan min dhau'i syamsi fi buyutid dunya. Mahkota yang kita pakai padahal kita super sesat hanya karena anak kita itu hafal Quran. Wah, ini sudah sangat luar biasa. Anak saya hafal Quran loh. Gimana kamu itu, alamat sudah aman saya. Wong saya ini mau ngapalin Al-Kafirun nggak apal-apal. Anak saya aneh-aneh apal Quran. Wah, ternyata itu Pak, kita sebagai orang tua yang nggak jelas kayak gini saja, itu besok akan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikasih mahkota yang jauh lebih terang daripada terangnya matahari di dunia. Fama dhannukum biman amila bihadza fama dhannukum. Terus bagaimana kemudian betapa mewahnya pakaian yang dipakai oleh anak-anak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena menghafalkan Al-Qur'an. Sudah, wong kita yang enggak jelas saja istimewa. Lah iya kan.
Sudahlah, ini khusus untuk kamu yang nggak jelas-jelas itu. Mohon maaf Kiai, ini saya tadi Kiai sebelum berangkat ke sini, saya itu ngobrol sama teman-teman. Ini semua kan Kiai Kiai. Ini kan walaupun bentuknya nggak jelas, tapi kan Kiai semua ini. Saya tahu itu, makanya saya ngomong. Saya tadi ngomong, orang-orang itu di mana-mana selalu ngapalin. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu. Arun alaika in fa'alta azimu. Kamu itu jangan sekali-kali memerintah atau bahkan melarang orang kalau kamu tidak mampu melakukan itu atau tidak mampu menghindari hal itu. Karena perintah yang tidak bisa kita lakukan sendiri itu sangat tercela. Nyuruh orang baik padahal dia nggak baik. Makanya saya ngomong, kamu apal nggak bed-bed sebelumnya? Kayaknya sih nggak hafal. Karena nggak pernah dihafalin, dan karena kalau dihafalin memukul dirinya sendiri. Lah ya, saya tadi ngomong Kiai, itu kan omongannya seorang penyair zaman Umayyah, Bani Umayyah. Namanya adalah Mutawakil. Mutawakil, siapa ya lupa saya. Tadi ingat pas jagongan sama anak-anak. Mutawakil Al-Laisi Al-Kinani, itu orang Kinanah. Mutawakil Al-Laisi Al-Kinani. Beliau mengatakan, Ayuhal muallim, ya ayyuhar rajul al-muallimu ghairahu. Ya ayyuhar rajul al-muallimu ghairahu. Hei Kiai yang suka ngajar orang lain. Biar dia aja ya yang saya omongin. Halali nafsik hadza ta'lim. Halali nafsik hadza ta'limu. Harusnya yang terus belajar itu kamu. Yang mendengarkan omongan kamu sendiri itu ya kamu itu. Itulah kenapa saya tidak pernah nyetel YouTube saya. Enggak. Saya itu tidak tahu kalau saya masuk. Ya tahu saya masuk YouTube, tapi sekali wajah saya ada di feed itu, di apa namanya, di halaman muka itu, langsung saya klik tidak tertarik. Supaya tidak muncul lagi. Supaya nggak kena dawuh ini. Halali nafsik hadza ta'limu. Karena ini bahaya. Tasifud dawa'a lidis saqami wadiddona. Kaima yasihu bihi wa anta sakimu. Kiai, bisa-bisanya jenengan menjelaskan tentang masalah obat satu penyakit pada orang yang berpenyakitan dan orang yang kena busung lapar. Tidak mungkin sembuh wong jenengan sendiri nggak sembuh. Kira-kira begitu. Makanya saya nggak berani lihat ke sana-sana. Yang saya lihat cuman kamu, enggak ya? Lah iya. Sudah. Kaima yasihu bihi wa anta sakimu. Ibda binafsik. Yang saya ingat itu, ibda binafsik. Fanhaha an ghayyiha. Fa idan tahat anhu fa anta hakimu. Kamu itu sudahlah, dimulai dari wong itu loh. Saya dengar itu dari siapa? Dari bapak saya. Itu saya masih kecil Kiai, ketika Abah marahin para guru-guru. Ketika Abah lagi marahin para asatid yang ada di pondok pesantren Al-Falah kala itu. Saya masih kecil, saya masih dengar. Saya itu gini, para wali santri mohon maaf. Inilah betapa pentingnya kenapa putra putri panjenengan harus selalu dekat-dekat dengan kiai. Dulu saya belum bisa baca kitab, belum pernah dengar apa-apa. Saya anak kelas 2 SD. Saya sudah pernah dengar dari orang tua saya syiiran saat lububud dari angkum litakrubu wa tajmudu aynayat dumu'a litajmuda wa taskubu aynayat dumu'a litajmuda wa taskubu aynayat dumu'a litajmuda. Itu hanya gara-gara saya masih kelas 2 SD, kemudian diperintahkan oleh orang tua saya, kamu lihat itu bangunan lurus apa tidak. Kemudian saya maju, saya apa kalau bahasa Jawanya mendongak. Nah, ada nggak? Nah, saya lihat begini, kemudian dengan PD-nya saya mengatakan lurus. Karena apa? Karena saya yakin ini sudah dipikir mati-matian sama tukangnya, sudah diukur dengan serius oleh para tukang. Saya optimis saja lurus. Apa kata ayah saya? Saat lububu dari angkum litak rubu wataskubu aynayat dumu'a litajmuda. Nggak paham saya, sama sekali nggak paham dengan omongan itu. Tapi karena saya anak kecil, saya langsung nyantol.
Apal saja, tapi saya nggak paham. Ya kira-kira kayak anak-anak yang lagi di wisuda itu loh. Nyantol saja saya, tapi nggak paham. Sampai ketika saya kelas 4 sanawi dan kemudian saya belajar ilmu bayan, ilmu ma'ani, belajar balaghah, saya baru ngerti Kiai bahwa kita ini kalau dekat dengan sesuatu, seringkali kita ini tidak mengerti apa-apa. Kita ini kalau melihat sesuatu terlalu dekat kadang buram. Jenengan kalau mau lihat HP kemudian HP-nya jenengan lihat begini, jenengan nggak lihat apa-apa. Jenengan dengan keluarga panjenengan, jenengan dengan istri panjenengan, para bapak-bapak, kalau terlalu dekat, tidak pernah berpisah sama sekali, jenengan tidak memiliki rasa rindu, butuh jarak untuk rindu bekerja semestinya. Kok dicatat? Saya kasih contoh ya, ini pelan-pelan saja supaya istri saya nggak dengar. Saya ini orang yang sangat merasa bahwa istri saya itu kayaknya nggak butuh dengan saya, nggak pernah memiliki apa begitu dengan saya, perasaan saya. Tapi saya santai-santai saja, nggak apa-apa. Yang penting beliau selalu siap mendampingi saya. Jadi saya nggak terlalu penting. Saya nggak pernah bertanya apakah istri saya itu mencintai saya, menyayangi saya. Itu adalah pertanyaan tolol. Kalau bahasa Al-Quran, la tas'alu antasya an asya intubdalakum tasukum. Kamu jangan sekali-kali bertanya, kalau kamu mengerti jawabannya kamu akan prihatin dan susah ya. Sudah tidak usah ditanyakan, tidak perlu ditanyakan. Nah, tapi beberapa hari ini saya juga mohon doanya karena ibu mertua kami, ibu kami kebetulan dirawat di rumah sakit beberapa hari yang lalu lah. Alhamdulillah hari ini sudah, kemarin sore sudah bisa pulang. Panjenengan doakan moga-moga terus sehat. Nah, cuman yang mau saya ceritakan bukan itunya. Yang mau saya ceritakan adalah karena istri saya harus menunggui umi kami di Jakarta di rumah sakit beberapa hari tidak ketemu kita. Ya kan? Saya membaca, oh ternyata istri saya itu ada loh perhatian dan kangennya terhadap saya. Lah gitu lah, paham nggak gue? Kamu paham nggak kamu? Dan itu dibuktikan ketika saya datang di Jakarta. Saya keluar dari bandara, di depan bandara saya merasa tidak ada yang menjemput saya, padahal istri saya sudah tahu kalau saya sudah berada di pesawat, berarti sekian jam lagi atau sekian menit lagi saya akan turun. Saya telepon itu istri saya, Dek, saya kok nggak ada yang jemput. Loh, masa macam-macam. Ketika saya nyampe di rumah sakit, ya itu yang salah ternyata saya habis telepon itu ternyata saudara Diki yang jahil tadi itu, yang tolol tadi itu, mana tadi anaknya, nah itu tahu-tahu memperlihatkan mukanya, ternyata ada yang jemput lah, kira-kira begitu ya. Setelah saya nyampe di bandara, saya diceritain sama kakak-kakak ipar saya, gara-gara kamu telepon, kita lagi santai-santai, kamu telepon kalau kamu nggak ada yang jemput, istri kamu itu kayak orang kalap. Istri kamu itu paniknya, wah saya langsung bangga saya. Nah ini paham nggak? Sudah jangan keras-keras, nanti dia dengar nanti. Sudah gitu aja. Loh, artinya apa? Kembali lagi, seringkali kita ini tidak berkesempatan ngaji, tapi kalau kita dekat dengan ulama, dekat dengan kiai, dekat dengan ahli ilmi, insya Allah ada satu serapan-serapan cahaya ilahi yang tanpa kita sadari kemudian kita dapatkan. Makanya para wali santri jangan lelah-lelah panjenengan menitipkan, memasrahkan anak-anak panjenengan kepada para kiai, kepada lo tenan, betul itu. Saya matur ini, loh saya nggak ngomong kamu harus mondokkan anak kamu ke pondok kami, tidak. Pondokkan anak-anak panjenengan kepada kiai manapun, yang penting jelas sanad dan keilmuannya, harus itu. Tidak ada satupun kiai layak disebut kiai kalau dia tidak punya sanad. Ya kiai. Makanya tadi saya dengarkan, walaupun saya guyon-guyon di sana, tapi sebetulnya saya dengarkan dari mana saja anak-anak pondok apa ini namanya, Al-Garimiyah, mendapatkan sanad Al-Quran itu. Dari mana? Ternyata beliau sebutkan tadi itu oleh siapa tadi itu, punyai siapa tadi itu yang menyebutkan, fulan. Al-isnad minad din, laulal isnad la qala man syaa ma syaa. Al-isnad minad din,
Wal qiraah wal ilmu sunnatun ya'khudhuhal asahir anil akabir. Al-Quran dan segala kandungannya, keilmuan-keilmuan yang mampu mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah sebuah perilaku para sesepuh yang kita fahami, kita lihat, kita dengarkan, untuk kemudian kita tirukan dan ditirukan oleh generasi berikutnya. Harus begitu, bukan hanya sekedar kita dengarkan kemudian kita baca tanpa kita pahami, tidak bisa. Mohon maaf adik-adik yang baru saja mewisudakan diri atau diwisuda, saya nggak ngerti bahasanya. Kamu ngaji dulu, kamu jangan sekali-kali merasa bahwa ini semuanya sudah selesai. Apalagi mohon maaf para wali santri merasa harus bangga dengan ini semua. Tidak bisa. Jenengan tadi kan saya udah ngomong, jenengan bisa mulia di sisi Allah kapan? Ketika anak-anak jenengan apal wa amila bima fihi. Apal kemudian mengamalkan apa yang ia hafalkan. Dan kapan dia bisa mengamalkan? Kalau dia faham. Kalau nggak faham, seorang Ziyad bin Labid al-Ansari. Ziyad itu ada dua, ada Ziyad bin Hudair sahibi Umar, ada Ziyad bin Labid al-Ansari min kibari sahabah al-masyhurin. Suatu ketika diceritai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini mumpung saya ingat ini, kemudian Rasulullah dawuh, bahkan Nabi kemudian dawuh, zaka inda awani dhahabil ilmi. Itu semua akan terjadi ketika ilmu ini habis. Kemudian Ziyad sebagai seorang sahabat muda yang penuh dengan semangat langsung bertanya, kaifa yadhhabul ilmu ya Rasulullah wa nahnu naqra'ul Qur'an wa nukri'u abna'ana wa yukri'u abna'una abna'ahum ila yaumil qiyamah. Ilmu tidak akan pernah habis karena kami ini selalu membaca Al-Qur'an. Anak kami kita ajari baca Al-Qur'an. Cucu-cucu kami sudah diajari oleh anak-anak kami. Itu akan berlangsung sampai hari kiamat. Ilmu tidak akan pernah habis. Langsung oleh Rasulullah Ziyad langsung dipisui. Apa kalau dipisui ya bahasa Maduranya gitu? Dipesoe. Apalah itu? Tak paham saya. Ya tipis-tipis diganti harokatnya aja lah. Nukilat harokatuhu. Dipesoe. Sakilat ka ummuk ya Ziyad. Sakilat ka ummuk ya Ziyad. Bajingan kowe. Kira-kira kalau di sini begitu. Tapi kalau itu kan sakilat ka ummuk, lebih mengerikan lagi. Semoga ibumu kehilangan kamu. Karena kamu termasuk anak yang nggak jelas, anak yang nggak ada faedahnya. In kuntu la araka min afqahi rajulin bil Madinah. In biar kenapa saya pisah supaya jenengan tidak merasa bahwa ini syartiyah. Oh, ini menjadi penting. Karena cara baca itu menjadi penting. In kuntu la araka min afqahi rajulin bil Madinah. Waduh, kamu itu gimana Ziyad? Padahal saya pikir kamu itu di antara orang-orang terbaik yang ada di Madinah, orang yang paling pintar di Madinah. Kok ternyata seperti ini dulu? Gimana kamu itu? Alisatil yahudu wan nasara yaqra'una at-taurata wal injil walakin la ya'lamuna bi syai'im mimma fihima. Ada beberapa riwayat mengatakan wala ya'qiluna bi syai'im mimma fihima. Apakah Yahud Nasara tidak pernah membaca apa yang menjadi keharusannya yang berupa Taurat wal Injil? Mereka baca, tapi mereka nggak paham. Kamu baca saja, tapi kalau nggak paham, itu juga sangat mengerikan. Makanya jangan mudah korupsi lah jadi kiai. Tadi kiai, saya kritik orang-orang itu. Ini kan kiai-kiai yang mudah korupsi, kiai. Sukanya kan begini. Ini mohon maaf ini para hadirin, ini yang mukhotabnya kiai-kiai ini loh. Karena ini ada intisapnya dengan saya, kiai-kiai ini. Makanya saya berani ngomong, kalau jenengan-jenengan, wah istimewa. Ini loh, yang sesat-sesat ini loh. Saya ngomong, kamu itu jadi kiai, jangan mudah korupsi. Contohnya kayak dawuhnya Imam Syafi'i, tadi saya kasih contoh apa ya, lupa saya. Illam takunil ulama awliya Allah falaysa lillahi waliyun. Itu jangan kamu korupsi, apalagi sampai kamu rubah. Kalau bukan kiai yang menjadi kekasih Allah, maka Allah tidak punya kekasih. Jadi kiai itu mudah. Kalau hanya sekedar kiai, kopiahnya putih, sorbannya besar, kiai sudah itu. Di Solo ada kebo juga kiai.
di Jogja ya, ada kiai loh, tapi kan kita baca kitab-kitab itu, kita kan yang baca, jangan yang kita yang ngorupsi. Itu kan bahasanya illam takunil fuqaha al amilun. Kalau bukan ahli fikih yang mengamalkan kefikihannya menjadi walinya Allah, menjadi kekasih Allah, maka Allah tidak punya wali. Jangan diganti. Nanti sebentar lagi tahun 2050 saya khawatir sudah menjadi illam takunil khutaba aulia Allah. Ini semuanya kan khutbah khutbah gak jelas semua itu. Apa-apaan kamu loh, itu sama kayak itu loh. Ibnu Abbas kan pernah ditanya Kiai, Su'ila Ibnu Abbasin anil jihad faqal ala adulukum ala ma huwa khairun minal jihad. Iya kan kayak suatu ketika Ibnu Abbas ditanya tentang berperang, bagaimana keistimewaan berperang, bagaimana keutamaan berperang. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, kamu mau nggak saya tunjukkan sesuatu yang jauh lebih istimewa daripada berperang? Tabni masjidan tu'allimu fihil Quran. Kan selalu seperti itu khutbah, korupsi. Tabni masjidan, kamu bikin masjid, bikin madrasah, bikin pondok pesantren, tu'allimu fihil Quran, yang dimana di sana mengajarkan Al-Quran, wa sunanan Nabi, dan kesunahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal fiqha fid din. Jangan dikorupsi. Wal fiqha fid din, dan keilmuan agama, ilmu fikih. Jangan suka korupsi lah. Ini loh, apa lah? Iya kan lah. Wala fakihun wahidun asyaddu alai syaitan min alfi abidi. Satu saja ulama ahli fikih itu jauh lebih istimewa daripada 1000 orang ahli ibadah. Kalau di riwayat yang lain ditambahi walikulli syai'in imad wa imadu hadzal din al fiqhu fid din. Tapi riwayat Ibnu Mas'ud memang berhenti di berhenti di afdal min alfi abid. Nggak apa-apa. Ya kita sampaikan, kalau ini berhenti kita sampaikan. Riwayat yang lain jangan nggak kamu baca. Apa-apaan kamu? Kira-kira kamu itu. Artinya begini loh. Kadang-kadang mohon maaf, mumpung ingat ya ini, karena tadi saya menyebutkan kata-kata jihad. Jihad saja, jihad menjadi ibadah paling istimewa. Kita ini mempertaruhkan nyawa untuk kemudian mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu ternyata masih kalah dengan ngaji. Makanya Al-Imam Abi Darda mengatakan, man ra'a anal hudu li talabil ilmi falaysa bijihadin faqad naqasa aqluhu wa ra'yuh. Man ra'a anal hudwa li talabil ilmi falaysa bijihadin faqad naqasa aqluhu wa ra'yuh. Orang yang punya pendapat bahwa berangkat sekolah, berangkat ngaji, menimba ilmu, mondok bukan bagian daripada jihad, berarti ada yang salah dengan otaknya, tidak bisa dipertanggungjawabkan omongannya. Paham gak? Allah. Apa-apaan? Awakmu iku gaya-gayanan tok ae. Apa-apaan? Jangan sekali-kali terprovokasi. Kamu itu tidak boleh ikut siapapun kecuali ikut ahli ilmi. Hakadha qalahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya misbahud dunya as-sadah al-muqtadun itu adalah as-sadah al-qada itu adalah apa namanya? Al-ulama al-amilun. Ulama. Tidak boleh hendak. Kita harus jihad, li'i kalimatillah, apalagi sampai kamu ganti supaya lebih fasih lagi, li'i kalimatillah, kayak begitu ya. Misalnya kan bahaya, paham? Wong li'i kalimatillah untuk
meninggikan, untuk menguatkan kalimah Allah, malah dengan tololnya lali kalimatillah, supaya kalimah Allah, perintah Allah cacat semua. Lah angel-angel ngaji itu. Suatu ketika ini mumpung cerita sama orang-orang nggak jelas ini loh. Suatu ketika Abdullah ibn Mubarak itu suatu ketika berada dalam posisi perang. Dia sedang perang dan kemudian istirahat. Perang itu kan ada istirahatnya, nggak perang terus kan, nggak ada istirahatnya. Ketika istirahat, seorang Abdullah ibn Mubarak bertanya, coba dilihat di Ihya. Nah ini semua ini suruh bacain Ihya ini, jangan suruh pidato aja ini. Hal tadruna afdhala mimma nahnu fih. Teman-temanku, kamu tahu nggak ada yang lebih istimewa dari apa yang kita kerjakan hari ini? Kemudian mereka menjawab, la nadri, kita nggak tahu. Kemudian Abdullah ibn Mubarak mengatakan, ana a'lam, saya ngerti. Apa itu? Rajulun muta'affifun dhu iyal. Rajulun muta'affifun dhu iyal. Daripada perang mengangkat senjata, itu masih istimewa apa yang dilakukan oleh seorang bapak yang memiliki banyak anak, kemudian dia mati-matian mencarikan harta yang halal untuk menafkahi anak-anaknya. Faqama minal lail fanadhara ila sibyanihi naimin mutakasyifin, naimin mutakasyifin, fasatarahum wa ghattahum bisawbih fa'amaluhu afdal mimma nahnu fihi. Seorang bapak yang mati-matian berjuang memantaskan keluarganya, memantaskan anak-anaknya, apa yang ia lakukan sudah jauh lebih istimewa daripada berperang. Kalau malam dia bangun, dia lihat ke kamar anaknya kelihatan kedinginan, ia tutupi dengan selimut. Kasih sayang orang tua terhadap anaknya ia buktikan mulai pagi dengan cara mencari rizki yang halal sampai malam. Ketika anaknya tidur, kemudian ia selimuti dengan selimut yang terhangat yang ia miliki. Itu sudah lebih hebat daripada amalnya jihad, daripada amalnya perang mengangkat senjata. Ngajilah. Apa-apaan. Jangan lah, tapi wong Madura itu sulit Kiai, mohon maaf Kiai, tapi ya nggak tahu kalau wilayah sini, ini wilayahnya anak-anak ini loh, wilayah orang-orang nggak jelas ini loh. Pilihan lurah saja Allah, milih lurah aja bawa-bawa Allah. Lah itu kayak saya tadi malam di Jakarta, saya menjelaskan itu kayak orang super tolol melakukan poligami mengatasnamakan sunnatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang tolol, paham ya? Itu hanya orang yang kepengen tapi tidak berani ngomong, akhirnya bawa-bawa Allah, bawa-bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, ya ora. Ngaku juga ngaku malah gak ajar, lah iya, sudahlah. Jangan bawa-bawa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah di dalam lingkup nafsu kita, karena ini mengerikan. Ini mengerikan. Sementing sekali lagi, moga-moga kita semua selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita ini dijadikan orang yang, ya kalau bisa kita dijadikan orang yang suka ngaji, bisa ngaji, dan kemudian dijadikan orang yang bermanfaat karena ngaji. Kalau enggak bisa, moga-moga ya kayak kita ini kan kadung enggak bisa, sudahlah ngaku saja ya. Sudah, kadung kita ini tidak bisa, maka moga-moga kita ditakdirkan jadi orang yang bisa mencintai orang-orang yang ahli ngaji. Ditakdirkan mencintai orang yang ahli ngaji. Syukur-syukur kita juga dicintai oleh beliau-beliau yang ahli ngaji. Dan semoga kecintaan kita kepada beliau, para kiai, para ahli ngaji, moga-moga keberkahannya nyampe ke anak-anak kita, keluarga kita, lingkungan kita. Saya pikir hanya itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf ini, saya mohon maaf. Yang penting saya bahagia sekali silaturahim malam hari ini. Moga-moga benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf kepada semuanya saja. Moga-moga jenengan semuanya dikasih panjang usia, diberi kesehatan,
Gini loh, kalau kata Habib Syekh yang sholawat itu loh, Habib Syekh, beliau mengatakan, Gus, umur panjang tidak panjang itu tidak penting, yang penting bagaimana kita menutupnya dengan husnul khatimah. Itu kata Habib Syekh. Tapi ya tetap saya tolak, mboten saged Bib, karena kalau kata kakek panjenengan Mbah Kanjeng Nabi, orang terbaik itu mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang terbaik itu usianya harus panjang dan kemudian amalnya juga panjang. Nah gitu. Ya kita santri nggak mungkin kekurangan dalil. Sudahlah, ngajilah. Insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik urusan ukhrawi ataupun urusan duniawi. Insya Allah semuanya berkah. Mohon maaf kepada semuanya saja, khususnya kepada Kiai Busro dan keluarga. Saya mohon maaf betul, tapi iyalah, saya suka ya. Saya kalau ke Madura itu udah bahagia betul. Ini mohon maaf saya itu kalau apa ya, nggak bully orang Madura itu nggak bahagia saya. Makanya mohon maaf ya, benar. Karena kami tahu tanpa Madura maka kesanatan ilmu kami akan gagal. Nggak ada urusannya hidup Madura, wong masalahnya kamu harus tahu. Apanya yang kamu banggakan? Yang hebat itu adalah ulama-ulama Madura kala itu. Kalau yang sekarang ya sama-sama saja. Nggak ada hebat-hebatnya, biasa saja, sama kayak kita. Saya itu kalau masuk kelas Kiai, mungkin kan di kelas kami itu mungkin ada anak, mungkin murid sekitar 50, 55 sampai 60 orang. Saya absen, saya tanya semuanya, kok ketika absen selesai tidak ada satupun anak dari Madura Kiai? Saya langsung protes ke pengurus ya, tolong kasih saya satu atau barang 2 anak Madura. Saya nggak bahagia kalau di kelas nggak ada orang Madura ya, karena tidak ada yang bisa kita kasih contoh. Negara kami Madura ini, siapa yang bilang begitu kan bukan orang Madura? Cocok saya. Madura itu 80% warganya nggak ngerti kalau dia ikut Jawa Timur. 30%-nya nggak ngerti kalau dia ikut Indonesia. Alhamdulillah. Tapi saya sangat suka. Moga-moga kecintaan, benar ya? Tidak ada orang mencintai ulama, mencintai kiai, mencintai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehebat semendarah daging orang-orang Madura. Dan semoga seperti ini bisa dipertahankan oleh panjenengan semua dan anak-anak panjenengan semua. Karena tidak semua di antara kita kemudian ditakdirkan untuk menjadi ahli ilmi atau ulama, tapi kita semua harus memastikan keluarga kita, anak-anak kita minal muhibbin lil ulama wal auliya wa syada salihin jami'i man ahdaina al-fatihata lahum wa khususan jami'i man ahdaina ahda masyayikhu hadhil bulda hadhil buq'ah masyayikh hadzal ma'had al-karimiyah. Ya Allah, min masyayikhihim wa usulihim wa furu'ihim wa man intasab ilaihim, ya Allah, syai'un lillah wa lahumul fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim maliki yaumiddin, iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah, inna nas'aluka bihaqqis siratal fatihatil mu'azzamah wasabil masani wal qur'anil 'azim an taj'alana min alil khair wa an tu'amilana mu'amalataka alil khair wa an tudiyana kull khair wa an tafaddala 'alaina bi kulli khair wa an tarzuqna kull khair wa an tafadna fi dinina wa anfusina auladina azwajina talamit midatina ashabina ikhwatina min kulli fitnati wa mihnati wa dhair innaka wali kulli hamd tafaddal bi kulli khair mu'tiku
كل الدهر يا أرحم الراحمين. ربنا يا الله ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا رب يسر لنا أمورنا كلها ولا علينا. تمم بالخير يا ميسر كل عسير يسر مرادنا بفضلك الواسع. ربنا يا الله اجعل هذا المعهد معهدا نافعا مباركا مرضيا يا الله عامرا معمورا مستمرا من يومنا هذا الى يوم القيامه. واجعل اهله يا الله من عبادك الصالحين من عبادك المتقين. ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kepada seluruh hatimat diharap menaiki panggung kehormatan untuk melakukan sesi foto bersama dengan Kiai Haji Muhammad Abdurrahman Al-Kautsar dan Nyai Hajah Jazilah Nahdilia dan seluruh majelis keluarga pengasuh.